Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah jam 1:05 ya teman-teman. Jadi kita bisa mulai untuk perkuliahan minggu ke-6. Jadi silahkan bisa menempati kursi yang kosong, menyalakan komputernya, kemudian kita bisa mulai untuk materi minggu ke-6 ya. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan materi minggu ke-6 ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Ya, baik, cukup. Terima kasih. Oke ya, teman-teman, ini kita akan mulai masuk ke materi yang berikutnya, yaitu adalah melanjutkan materi struktur kita, ya. Jadi sebentar, ini saya nyalakan. Oke, tunggu sebentar ya. Jadi kita akan membuat materi, kita akan melanjutkan membuat struktur yang berikutnya adalah struktur rangka atap ya. Jadi saya akan coba menambahkan kembali, mendetailkan kembali pondasi batu kali dan juga kemudian mengerjakan rangka atap. Oke. Oke, nah sambil menunggu teman-teman juga mempersiapkan komputernya, ini juga saya ingin menginformasikan kembali bahwa kita UTS-nya adalah tanggal 11 ya, 11 November, hari Selasa. Ya. Oke. Boleh kita mulai ya teman-teman ya. Silahkan ya. Kalau misal ada yang mau didiskusikan, boleh ya, silahkan. Terus kemudian ini adalah rekap, atau ini saya mau melihat apa namanya, ini ya, progres yang dikumpulkan. Nah, di sini ada progres UTS 1 ya. Di sini kita bisa lihat untuk kelas ini ya. Di sini ada ya, ada 24. Oke. Saya kira ini kemarin saya meminta asisten untuk merekap ya, betul ya? Nah, apakah sudah berhasil direkap? Udah ya, nanti saya coba dikirimin ya. Udah ya. Untuk contohnya udah tak kirimin belum? Contoh rekap. Oh, belum. Nanti habis ini saya coba tunjukkan. Nanti rekapnya nanti dicoba dibuat menjadi seperti ini ya. Jadi Mbak Asdos nanti akan mencoba, nanti nih progres 1 UTS misalkan begitu ya. Tugas yang diminta ada kop A3, denah lantai 1, denah lantai 2, tampak dan potongan. Nah, itu nanti dicek apakah sudah dikumpulkan atau belum. Nah, kalau sudah, nanti bisa diberi cross check atau centang. Nah, jadi agak dibuka lebih dalam gitu Mbak ya, dibuka per foldernya ya. Barangkali dia baru mengumpul kop A3 tapi denah tampak belum, mungkin kayak gitu. Gimana filenya aja, maksudnya file. Kalau tidak salah sih saya meminta mereka mengumpulkannya itu screenshot atau JPEG gitu. Jadi mungkin kamu kontak ke orangnya untuk mengupload itu ya. Ya. Atau kalau enggak paling mudah ya, kalau gampangnya ya, karena dia nggak sesuai sama yang diminta ya anggap aja belum ngumpul. Gitu aja ya. Karena ya teman-teman, karena sebenarnya ini progres UTS 1 ini sudah waktunya untuk saya tutup ya. Nah, jadi ini sudah apa namanya teman-teman,
progres UTS 1 sudah tidak bisa dikumpulkan. Nah, jadi kita lihat nih. Jadi teman-teman yang sudah mengumpulkan ini ada 24. Nah, berarti sisanya itu sudah tidak bisa mengumpulkan. Karena progres UTS 1 sudah dari minggu ke berapa ya? Minggu keempat ya. Sudah minggu keempat ya. Nah, saya juga tidak tahu nih peserta hari ini sangat sedikit sekali nih ada apa nih. Ya. Terus habis itu yang progres UTS yang kedua ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini malah juga baru 13 orang ya. Nah, ini juga kalau saya tutup ya sudah nggak bisa ngumpul ya. Ini karena tugasnya sudah dari minggu yang lalu ya. Iya, minggu kemarin ya. Betul. Jadi saya kira ini tugasnya sudah dari minggu lalu, sudah diminta mengerjakan. Ini sekarang minggu berikutnya ya. Ya oke, silakan. Nanti mungkin kalau masih seperti ini ya saya tutup saja. Jadi kan tidak ada nilainya untuk tugas progres UTS yang kedua. Saya kira begitu. Bagaimana teman-teman tanggapannya ini? Kenapa kok ada yang belum kumpul? Nah, sekarang coba deh. Saya mau tanya nih yang ada di kelas nih, apakah sudah mengumpul atau belum begitu? Terus kalau misalkan belum, itu ada kendala apa, kesulitan apa supaya bisa dibantu. Nah, supaya bisa diselesaikan. Karena nanti kalau kemudian ya kemudian tidak ada produk tugasnya, teman-teman itu nanti biasanya protes nih di belakang nih. Pak, kok saya nilainya kok kurang ya? Kok kosong ya? Lah gimana? Nggak ada tugasnya ya. Nah, coba yang ada di kelas ini kebetulan cuma ada 5 orang nih saya lihat nih. Pada kemana saya nggak tahu nih ya. Coba deh, jadi 8 orang ya. Ya, boleh. Itu udah pada ngumpul belum? Oh ya udah. Berarti kalau yang sudah ngumpul aman ya, karena sudah dapat nilai. Nah yang belum tuh saya pengen tahu kenapa gitu. Barangkali apa ada kesulitan, ya, apa ada kendala, problem dan sebagainya. Ya. Progres UTS 2 malam ini saya terima dikumpulkan sampai dengan malam ini ya. Jadi nanti disampaikan di grup ya. Mau jam berapa? Bebas deh. Jam 3? Oh, 23. Jam 11 ya. 59. Malam ini aja gimana? Ini soalnya udah dari minggu lalu. Besok jam berapa besok? Besok jam berapa? Besok malam ya. Kemarin harusnya progres UTS pertama kan harusnya udah tak tutup hari-hari apa gitu kan. Baru tak tutup sekarang gitu. Ya. Oke, berarti besok untuk progres UTS 2 ya. Tolong disampaikan di grup ya, Mbak. Oke ya, itu teman-teman. Ya, sama-sama supaya teman-teman ada nilainya ya untuk progres UTS yang kedua. Nah, nanti hari ini ya, teman-teman, kita juga akan membuat rangka atap yang akan menjadi tugas progres UTS 3. Nah, jadi semakin banyak ya. Jadi kalau nggak dicicil ya, teman-teman ya, ini tolong disampaikan di grup. Oke deh. Oke, ini nanti yang progres UTS 3 itu rangka atap ya teman-teman yang akan kita pelajari hari ini. Ya, seperti ini. Oke, gitu teman-teman. Saya kira itu singkat aja untuk informasinya. Kita lanjut ke materinya ya. Materinya kita bikin nah ini seperti ini ya. Terakhir ini kan mungkin kasusnya berbeda ya. Kamu kan kemarin bangunannya ada NPM ganjil, NPM genap. Ini buat contoh aja. Tapi kalau boleh tahu teman-teman itu atapnya bentuknya seperti apa sih? Limasan apa satu kemiringan atau limasan ya. Nah, berarti saya bisa bikin contoh, bikin rangka atap baja ringan untuk yang limasan ya. Ya, nanti misalnya ini contohnya kayak gini nih. Nah, oke deh.
ada yang nanti pada dasarnya prinsipnya sama ya, mau limasan, mau kemiringannya satu kemiringan, dua kemiringan, dan seterusnya. Oke, oke, saya lanjutkan aja. Kalau untuk pondasi, teman-teman ada kesulitan atau enggak ya? Pondasi. Pondasi itu ada yang pondasi batu kali, ada yang pondasi apa namanya eh, pile ya, cap, pile cap. Nah, terus, nah kalau nanti teman-teman mau mendetailkan pondasi batu kali, sebenarnya tidak hanya batu belah saja, tapi ada yang unstamping dan kemudian ada pasir uruk gitu ya. Oke. Oke deh, saya singkat aja deh bikin pondasi, memberi contoh yang mungkin belum berhasil membuat pondasi secara singkat aja. Jadi misalnya kita itu pertama nanti menggunakan ini ya, konkrit rectangular. Ya, silahkan ya. Pertama kita bikin polanya terlebih dahulu, profilnya. Profil untuk membuat pondasi. Ya, halo, selamat datang. Ya, oke. Kita bikin profilnya terlebih dahulu. Nah, misalkan nanti seperti ini ya. Saya kemarin sudah buat trapesium, tapi saya coba buat ulang lagi. Kita buat family. Kemudian ada metric profile. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bikin, kalau di sini dicontoh ukuran trapesiumnya itu lebar atas 30, lebar bawah 60, ketinggian 60. Nah, itu kalau di gambar. Kalau di contoh kasus mungkin kalian bisa menyesuaikan ya tingginya ya. Nah, kalau di tempat saya tingginya dari slope itu 80 cm. Ya, berarti saya buat nih trapesium 30, 300. Kemudian ke bawah 800. Kemudian ke sana 300. Kemudian nah ini 300. Nah, ini kita sudah buat profil batu kali. Nah, ini kita posisikan seperti ini ya. Jadi di bagian bawah garis tengah. Terus kita hapus garisnya. Nah, ini profil trapesium untuk batu kali. Nah, berarti nanti kita akan membuat 3 profil. Profil pondasi batu kali, profil unstamping, dan profil pasir uruk. Nah, nanti ada tiga profil. Nah, ini kalau sudah kita simpan, di misalnya di sini deh. Nah, ini kan saya punya profil batu kali, batu kali, Revit. Oke, terus kemudian kalau sudah ini saya close. Sekarang saya buat 3D modelnya, family untuk 3D modelnya. Nah, caranya adalah kalau kita ini aja, kita buat, nah ini kita edit family aja. Nah, edit family. Nah, ini kan berupa masih balok ya. Kalau teman-teman lihat, ini kan dia masih berupa balok. Sebenarnya saya mau mengganti profil balok ini menjadi profil bidangnya trapesium. Nah, gitu. Intinya sebenarnya secara singkat itu seperti itu. Nah, ini saya save as dulu. Ya, saya save as dulu, family. Saya letakkan di, misalnya saya simpan di
eh, ya misalnya disimpan di sini 3D model. Nah, misalnya ini 3D model pondasi batu kali. Nah, oke. Nah, kalau sudah ini kita ganti profilnya. Nah, ini kita ganti profilnya, dia masih rectangular beam profile. Ini kita ganti menjadi yang sudah kita buat tadi, batu kali, profil batu kali Revit. Nah, ini ya. Nah, lalu kita pilih. Nah, ini dia otomatis nanti akan menjadi apa, trapesium batu kali ya. Nah, kalau sudah ini kita save. Nah, save. Oke, nah kemudian kalau sudah kita bisa bikin modelnya. Oke. Pondasi apa namanya? Pondasi itu dia berada di bawah slope ya. Berarti kita bikinnya dia di ketinggian slope. Nah, di sini. Nah, oke, kemudian kita bikin beam. Kita pilih yang kita load family dulu. 3D model batu kali. 3D model pondasi batu kali. Nah, ini. Nah, itu ya sudah muncul ya di 3D. Itu pondasi batu kali. Oke, kemudian kita tarik ke sana. Nah, seperti itu ya. Ini nanti kalau mau didetailkan kita bikin lagi unstamping ya, profil unstamping. Oke, ini oke, ini ya. Jika nanti dibutuhkan pondasi setengah, berarti nanti bikin profil untuk pondasi setengah ya. Oh, ini ternyata ketinggiannya keliru. Ini ketinggiannya seharusnya dia lebih turun lagi. Ya, ini dihapus saja deh, dihapus diulang. Ini seharusnya kan dia di bawah slope. Nah, oke deh. Ya, oke deh, saya lanjutkan lagi. Kita mau bikin apa? Hedge-nya. Nah, misalnya hedge-nya. Nanti kita bisa atur di sini ya, teman-teman, bagian structural material. Nah, kita bikin namanya batu kali. Oke, kita masukkan material hedge-nya. Kebetulan tadi saya sudah cari di internet ada hedge untuk apa namanya, batu kali ya. Nah, seperti ini kalau teman-teman nanti bisa cari juga di internet. Nah, seperti ini. Terus ini saya beli sini. Nah, seperti ini. Mungkin di gambar potongan akan lebih terlihat ya, potongan. Oke. Ini batu kali. Batu kali. Oke,
Oke, mungkin skalanya kurang pas. Batu kali. Coba kalau ini skalanya saya buat. Oh, malah kalau 1:2000 baru kelihatan. Berarti dia terlalu kecil. Coba saya cek, saya rubah. Coba kalau skalanya 1. Oh, itu large. Ya, misalnya coba-coba aja. Oh, nah ini kan udah muncul ya. Ini batu kalinya udah muncul. Nah, mungkin nanti bisa disesuaikan lagi deh. Nah, terus kemudian kita mau memunculkan yang unstamping ya, model unstamping ya, sama, tinggal membuat profilnya unstamping, kemudian nanti bisa disesuaikan. Prinsipnya seperti itu. Membuat model untuk pondasi ya. Sekarang kita lanjut saja ke membuat atau mengerjakan untuk rangka atap. Nah, karena atapnya itu teman-teman mungkin banyak banget macam-macamnya ya, ada yang limasan, ada yang satu kemiringan dan sebagainya. Nanti coba saya berikan beberapa contoh ya, seandainya atap limasan atau atap satu kemiringan dan sebagainya. Nah, mungkin pertama-tama ini saya ulang lagi bagaimana kita mengatur bentuk atap. Nah, jadi mungkin teman-teman masih ingat ya, kita bisa mengatur kemiringan atap. Jadi di sini kita punya 4 kemiringan ya, makanya jadi limasan. Nah, kalau seandainya kita mau menghilangkan kemiringan, itu kita bisa edit footprint. Kemudian di bagian tanda yang ada tanda kemiringan ini bisa kita hilangkan. Misalnya saya mau menghilangkan 2 kemiringan atap, jadi hanya berbentuk seperti segitiga biasa. Ini saya klik garisnya, define slope di bagian kiri atas ini bisa saya hilangkan, uncheck. Nah, nanti kemudian dia tidak punya arah kemiringan di atap yang di garis tersebut. Nah, jadi teman-teman, jadi nanti atapnya hanya punya 2 kemiringan seperti ini. Ya. Kalau misalkan hanya satu kemiringan, ya berarti ini kita pilih garisnya, kita uncheck, kemudian kita pilih. Nah, dia kemiringannya seperti itu. Itu ya cara mengedit mengatur kemiringan atap. Pertama-tama itu yang perlu diperhatikan. Kita mau kemiringan atapnya berapa. Nah, saya kembalikan lagi ke kemiringan atapnya ada di semua sisi ya. Oh, halo, selamat datang Mas. Oh iya, oh oke oke. Oh, oh gitu, oke oke ya ya ya, oke ya, diatur aja lah ya. Oke, terus kemudian kita mulai lanjut ke rangka atap. Nah, rangka atap itu kita nanti akan bermain dengan namanya truss, structural truss. Ini untuk kita membuat rangka atap, ya truss. Sedangkan untuk membuat rank ya, itu nanti akan membuat dengan namanya beam. Nah, pertama-tama kita juga perlu mengetahui dimensi dari baja ringan ya. Nah, ini jadi baja ringan itu ada beberapa profil.
ada yang profil C, ada yang namanya profil R, ada yang namanya profil Z. Nah, biasanya kalau untuk rangka atap nanti biasanya profil C ya. Untuk rank nanti biasanya pakai profil R atau A gitu ya. Bentuknya seperti huruf A atau huruf R. Nah, di Revit juga sebenarnya sudah tersedia profilnya untuk struktur baja ringan. Namun jika ingin membuat sendiri profilnya seperti membuat profil trapesium pondasi tadi juga bisa ya. Ya. Hari ini saya coba contohkan menggunakan profil yang sudah tersedia di Revit ya. Oke, mari kita coba. Kita buka dari gambar structural plan lantai 2 karena posisi struktur rangka atap ada di atas lantai 2 ya, atau lantai atap ya, lantai atap aja deh, lantai atap. Nah, lantai atap ya, dia di ketinggian lantai atap. Nah, betul 8000. Oke, ini berarti ini kita bikin dari membuat rangka atap di bagian tengah yang akan menumpu di balok ya. Jadi biasanya rangka atap itu numpunya di balok. Ya. Oke, caranya dengan membuat truss. Nah, ini truss. Nah, dia di sini muncul keterangan nih, no structural truss family is loaded in the project. Would you like to load one now? Nah, ini kita bisa memilih family ya, structural truss family. Nah, kita bisa pilih. Nah, kita bisa masuk ke namanya structural truss. Nah, di sini ada yang bentuknya segitiga seperti ini ya. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di library-nya gitu ya. Kemudian ada yang dia kemiringan diagonalnya seperti ini ya, ada yang miring seperti ini. Tidak masalah, kalian bisa pilih coba-coba yang mana ya. Saya mau coba pakai yang MHW flat truss. Jadi biar nanti bentuk atapnya kita akan mengikuti bentuk atapnya. Akan selalu mengikuti bentuk atap. Ya, gitu ya. Kita coba pilih. Ya, nanti kita akan coba pilih ini. Nah, terus kalau sudah, teman-teman bisa lihat di sebelah di sini. Coba kita buat itu error. Kenapa itu? Kenapa dia? Karena mungkin ukurannya terlalu besar ya. Kita edit type. Kita masukkan dulu profil baja ringannya deh. Jadi biar nanti bisa kecil ya. Caranya adalah kita insert terlebih dahulu profil baja ringan. Nah, profil baja ringan itu ada di, kalau di Revit itu ada di namanya structural framing. Nah, di sini namanya light gag steel. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Jadi kalau untuk profil baja ringan itu ada di namanya M light gag joist. Nah, ini ya. Profil C, ini untuk rangka atap. Nah, sedangkan untuk rank itu nanti menggunakan ini M light gag furring head channels. Nah, jadi kita masukkan dua profil ini sekaligus aja bersamaan ya.
kita load family-nya ya. Bisa kalian cek juga di library kalian ada atau tidak ya. Nah, oke. Oke, terus kemudian di bagian light gag choice ya, itu di sini kita bisa milih ya ukuran yang tersedia. Ya, ada berbagai macam ukuran dari yang paling kecil sampai ini ada yang paling besar juga. Ya, ada dimensinya. Ya, kalau untuk contoh kasus hari ini kita gunakan yang ini ya. Lebar 5 cm, tinggi ketebalan 1 mili ya ini ya. Ya. Buat contoh ini. Nah, coba kita pilih oke aja. Nah, oke, kemudian kita kembali lagi membuat truss ya, structure truss. Nah, di sini. Nah, terus di bagian apa namanya edit type kita masukkan profilnya, framing type-nya. Kita tadi sudah memasukkan profil baja ringan ya. Nah, maka kita pilih di bawah ada namanya yang M Light Joist 140. Nah, itu tuh. M Light Joist 140. Untuk top chord, vertical whips, semuanya kita ganti menjadi M Light Gag Joist ya. Terus kita apply, kita oke. Oke, terus kita coba buat di sini di atas balok. Nah, ini kalau teman-teman lihat dia sudah muncul di bagian 3D modeling kita ya. Ini ya, ini sudah muncul baja ringannya, tapi kan bentuknya masih berupa tidak membentuk rangka atap seperti bentuk atap limasan. Nah, di sini kita perlu mengatur. Nah, jadi biasanya saya buat garis potongan yang melihat apa posisi dari rangka atap ya. Kemudian ini saya buka potongannya. Nah, ini saya buka. Oke. Saya buka sini deh. Nah, ini kita bisa lihat bentuk rangka atapnya masih belum menyerupai limasan ya. Bagaimana caranya? Ini kita klik ya, kita klik dari rangka atapnya, terus sama seperti kita menutup dinding yang berlubang. Kalau mau ke atas atap itu ya, caranya attach top. Nah, kita klik atapnya. Nah, ini otomatis dia akan membentuk sesuai ketinggian atap, kemiringan atap. Nah, gitu ya. Itu tipsnya ya. Cuman teman-teman juga perlu perhatikan lagi nih, baja ringannya dia masih belum menutup sempurna, masih berhenti. Dia seharusnya ada kayak lempengan, karena tadi ini kan sebenarnya dari baja ya, profil baja trasnya, tapi ini dibuat dengan baja ringan, jadi kayak belum sempurna. Ini perlu kita atur terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya ini agak tricky. Kita harus pilih objeknya ya. Kita pilih objeknya yang rangka atap aja. Ya, caranya gimana kalau teman-teman belum bisa? Ini pilih objek itu dengan bantuan filter. Nah, jadi saya pilih objek melebihi dari rangka atap. Jadi biar rangka atapnya terpilih semua, baru kemudian saya filter. Nah, filter ini membantu saya untuk memilih, mengurangi, mengeliminasi mana yang tidak perlu saya pilih. Karena saya mau milih rangka atap, ya, structural framing, maka selain itu saya tidak pilih. Nah, ini saya uncheck. Nah, terus saya oke, saya apply, saya oke. Nah, terus caranya mengedit panjang batang
rangka atap itu kita harus unipin. Nah, ini kita harus unipin semua batangnya ya, supaya bisa kita edit. Nah, kalau cuma satu-satu kan lama nih. Kita bisa gunakan komen unipin. Nah, di atasnya ada namanya unipin. Ini kita klik, kita bisa mengedit semua batangnya sekarang. Nah, ini sekarang kita bisa mengedit semua batangnya. Misalnya apa? Misalnya batang ini nih. Batang ini mau saya edit. Nah, ini saya arahkan mouse-nya, saya tekan tab. Ini membantu saya untuk memilih objek. Nah, jadi kalau di Revit itu memilih objek itu memang agak rumit ya. Jadi harus dibantu dengan tab. Nah, baru kalau udah diklik, nah ini bisa kita geser-geser. Nah, kita bisa panjangin, kita bisa pendekin sesuai dengan ukuran atapnya. Misalnya begini. Ini juga kita lakukan di bagian sebelah sini. Ini kita tap dulu. Kalau udah yakin ini objek yang mau kita pilih, ini kita klik. Nah, lalu kita geser. Ini sesuai dengan panjang atapnya gitu. Begitu juga bagian yang batang-batang rangka atap yang ini kan belum sampai atas ya. Kita harus pilih ya, kita klik, kemudian kita geser. Memang rangka atap itu lama di mengedit ini ya, batang-batang ini ya, harus sesuai dengan ini harus nempel di bawah, nempel di atas ya, seperti seperti seharusnya. Itu. Nah, seperti itu. Nah, nanti sebenarnya kalau teman-teman sudah bisa, nanti tinggal mengeditnya saja ya. Ya. Nanti kita bikin rank habis ini ya. Ini coba saya coba edit. Nah, ini kita edit lagi. Oke, gitu. Terus kalau kita menggunakan rangka atap kayu, mungkin kita tidak perlu menggunakan truss ya. Kita bikin model pakai beam, structural beam itu juga sama. Tinggal ukurannya disesuaikan. Nanti ada gording, ada usuk, ada dan sebagainya. Kuda-kuda ya. Gitu. Ini ya. Oke, saya coba selesaikan ini lalu bikin kuda-kuda yang lain ya. Coba ya, apa namanya? Bikin rangka atap yang lain. Oke. Oke, ini nah ini dilakukan memang membutuhkan waktu untuk satu-satu ya. Oke. Oke, ini. Nah, oke, ini yang berikutnya. Oke, nah misalnya ini sekarang sudah sesuai ya. Misalnya ini sudah sesuai. Coba saya cek terlebih dahulu. Ini saya geser lagi potongannya ke arah ini. Barangkali bisa lebih terlihat. Nah, ternyata ini juga masih perlu diatur ya. Ini harus di apa? Panjangkan dulu. Nah, dinaikkan ke atas. Ini. Oke, berikutnya yang ini.
Nah, saya kira misalnya begitu ya. Kalau kita lihat di sini juga udah ada, dia di sini udah. Nah, ini ya sudah muncul ya. Jadi karena dia itu seperti kalau berjaringan itu dia kan saling bertumpu di bidang yang lain ya. Ini kita nanti bisa sebenarnya kalau mau lebih detail bisa disesuaikan lagi. Ya, gitu ya. Ini kita lanjut membuat apa bidang apa namanya rangka atap di sisi yang lain. Prosesnya sama seperti yang tadi ya. Kita pilih lantai atap ya. Oke, kita pilih lantai atap. Sekarang kita bikin teras lagi. Ya, ini sudah sesuai. Nah, kita pilih di sini. Nah, begitu ya. Terus kita bikin potongan untuk melihat mengatur ketinggian rangka atapnya. Ya, ini ya. Ya, oke, ini kemudian kita tadi sama seperti tadi kita seleksi, kemudian attach top. Nah, untuk bisa menyesuaikan bentuk atap. Nah, attach top. Nah, seperti itu ya. Ini bentuknya sudah menyerupai dari atap limasannya ya. Kemudian sama prosesnya. Kembali lagi kita seleksi ya, kita seleksi atapnya menggunakan filter. Oh, ini sudah saya seleksi atapnya semua. Terus kita unipin. Nah, ini unipin. Nah, terus baru kita seleksi satu persatu dengan bantuan tombol tab. Nah, baru kita klik. Nah, terus kita geser. Kita pas-pasin. Nah, ini kalau di sini terlihatnya begini. Nah, begini ya. Ini kita seleksi, kita panjang. Nah, oke. Mungkin saya percepat ya. Saya percepat saja. Ini prinsipnya saya kira sudah teman-teman pahami lah ya untuk bisa merubah apa namanya batang panjang batang ini harus diunipin dulu baru kemudian digeser-geser seperti ini ya. Kalau belum diunipin tidak bisa ya, harus diunipin dulu. Nah, harus di break, harus dipecah dulu. Nah, terus untuk membantu memudahkan seleksi itu menggunakan tab. Jadi biar mudah. Nah, gini. Sebenarnya cara yang lebih cepat juga kamu bisa copy rotate ya. Kalau sudah terbiasa mengcopy rotate objek. Tapi biasanya itu nanti ada muncul error dan sebagainya. Jadi saya lebih menyarankan itu bikin baru. Ya memang prosesnya agak lama di mengatur ini. Nggak apa-apa, dinikmati, dicoba-coba pelajari terus. Coba nanti kan kalau udah terbiasa kan apa mudah. Ya gitu ya ini. Oke, ini
Oke, ini tadi agak nggak begitu kelihatan ya. Kita lewati aja deh, nggak apa-apa. Yang ini aja. Ya, ya. Oke. Oke. Oke deh, ini saya kira nanti habis ini saya coba buat apa namanya rank. Nah, prinsip untuk rangka atap sebenarnya hanya dua itu saja ya. Sebenarnya nanti hanya menggunakan truss dan beam system. Oke, saya lanjut membuat rank. Nah, jadi anggap saja ini rangka atapnya sudah jadi ya, sudah sesuai, sudah detail ya. Misalnya em, kemudian yang dilakukan adalah kita menyalakan terlebih dahulu atapnya ya, dihidupkan ya. Oke, ini dihidupkan. Oke. Nah, terus kita perlu mengatur ketebalan atap. Jadi ketebalan atap ini kan dia masih 300 ya, 300 mili atau 30 cm. Padahal padahal untuk atap dengan baja ringan itu tidak setebal itu. Nanti kita bisa atur ya. Ini kita rubah menjadi katakanlah misalnya 50 ya, 50 atau 5 cm. Nah, oke. Nah, setebal ini aja. Oke, sekarang saya mau membuat rank. Caranya adalah dengan kita masuk ke structure, kemudian di sini ada namanya beam system. Ini bisa dipakai untuk bikin balok anak, bisa dipakai untuk bikin ya apa namanya pembalokan dan sebagainya. Ini kita pakai untuk bikin rank. Nah, caranya gimana? Kita masukkan saja, kita klik aja ini. Terus kita pilih go to view-nya. Oh, saya ulangi ya. Kita masuk di gambar 3D dulu ya. Kita masuk gambar 3D, masuk pilih beam system. Ya. Nah, di sini kita perlu memilih terlebih dahulu kemiringan mana yang mau kita buat rank. Nah, ini ada contoh gambar nih kayak gini nih. Contoh penjelasan tutorialnya tuh ya, set work plane. Misalnya saya mau bikin kemiringan apa namanya? Saya mau pilih kemiringan atap yang ini ya. Nah, ini kemudian saya klik dah. Kemudian setelah saya pilih kemiringan atapnya, saya pilih beam direction-nya. Nah, beam direction-nya itu mau seperti apa? Misalnya saya pilih dia akan horizontal ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, terus kalau sudah saya mau membuat area batasan untuk rank saya. Nah, saya buat batasannya itu dia di bidang atap kemiringan yang ini. Nah, seperti ini ya. Oke, begini. Oke, ini. Kemudian kita tutup. Nah, begini. Nah, oke, kalau sudah berhasil tertutup, boundary line-nya sudah tertutup, kita centang segitiga.
Nah, di sini akan otomatis langsung muncul ranknya ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, dia ini profilnya masih yang jaringan yang profil C. Ini kita harus edit ya, kita edit type. Di sini dia apa namanya, beam type-nya ini kita ganti menjadi yang head channel. Nah, gitu ya. Oh, tapi ternyata dia ukurannya keliru nih. Nanti kita atur deh ketebalan atap, apa namanya, ketebalan atapnya. Nah, terus selain itu kita bisa tambahkan spasinya. Ini kan dia masih terlalu renggang ya. Spasinya masih 1,8. Ini kita per pendek misalkan jadi tiap 35 cm itu ada ranknya misalnya. Nah, misalnya kayak gini ya. Dia bakal jadi tidak renggang. Nah, ini kan jaraknya masih belum pas. Nanti kita ulang lagi deh ya. Jaraknya masih belum pas. Coba sekarang kita ulang ya. Nah, saya ulang dengan ketebalan atapnya saya pertipis lagi menjadi hanya sekarang 25. Tadi kan 50 masih ada jarak ya. Nah, ini saya perkecil. Sekarang jadi lebih tipis lagi. Nah, sekarang sama, lanjut lagi sama, kita bikin beam system. Kemudian, kita pilih beam system, kemudian kita pilih kemiringan atapnya dengan pilih pick a plane. Nah, ini misalkan kemiringan atap yang ini. Ya, kemudian kita pilih garis arah beam directionnya, arah dari beamnya mau seperti apa. Mau vertikal ya bisa, mau horizontal bisa, sesuaikan aja. Nah, udah, kalau sudah kita buat garis batasan dari ranknya. Misalnya begini. Oke, nah kalau sudah, ini akan muncul ya, profilnya kita rubah jadi furring head, kemudian distance-nya kita rubah menjadi 35 cm. Nah, ini sudah pas ya. Oh, masih kurang pas dikit. Ya sebenarnya nanti bisa diatur-atur lah. Ini berapa pasnya ya? Nanti kita atur pakai dimensi yang sini tuh berapa sih? 25. Tadi saya bikin 25 juga ya. Tapi mungkin kurang pas. Ya, oke deh. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi kita pilih kemiringan atapnya, kemudian kita pilih profilnya. Coba saya buat lagi yang di sebelah sini ya, atap sebelah sini. Pertama kita pilih beam system ya. Kemudian kita set work plane-nya. Pilih kemiringan atapnya dengan cara pick a plane. Nah, kita pilih kemiringan atapnya di sini karena kita mau bikin yang ada di situ. Kemudian kita klik. Nah, kemudian kita pilih beam direction-nya. Kita bikin garis ya, garisnya mau seperti apa mengikuti bisa kita atur. Misalkan saya horizontal seperti ini. Terus boundary line ini batasan untuk rank yang akan dibuat. Nah, di seperti apa, di batasannya mau sampai mana. Nah, begitu. Kemudian ini kita pilih, kemudian ini kita pilih. Ya. Nah, kalau udah kita, nah oke, terus kita pilih lagi tadi profilnya. Profilnya adalah yang M-Light Gag Furring Head Channels. Kemudian distance-nya kita tadi pilihnya 350.
menyesuaikan ukuran genteng atau menyesuaikan penutup atapnya ya. Kalau kita lihat di contoh rangka atap baja ringan kurang lebih seperti ini ya. Ada jarak-jaraknya seperti ini. Mungkin lebih rapat lagi. Mungkin sampai 20 cm atau 30 cm. Ya, sebagai contoh ini seperti ini ya teman-teman. Terus ini kalau kita hide, nah ini sudah terlihat strukturnya. Ini sudah terlihat ya, di potongan juga sudah terlihat seperti ini. Gitu ya teman-teman untuk membuat rangka atap dan reng. Saya kira nanti bisa disesuaikan ke kasus kalian masing-masing, kemudian bisa di screenshot untuk menjadi pengumpulan progres UTS yang ketiga ya. Seperti itu ya. Silahkan teman-teman bisa mencoba membuat untuk kasusnya di UTS kalian ya. Terima kasih ya.